Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Kelihatan kan munafiknya? Anies yang dulu bukanlah Anies yang sekarang. Mobil listrik dulu jadi idaman Anies, kini malah distrik habis. Antitesa Jokowi, masa mau jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya nggak tahu lagi. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi ya, seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan perubahan sikap terkait pandangannya terhadap mobil listrik. Dahulu diketahui bahwa politisi yang kini tengah mempersiapkan dirinya untuk nyapres tersebut sempat mati-matian mendukung mobil listrik. Namun sekarang Anies layangkan kritik terhadap pemerintah yang berwacana akan memberi subsidi mobil listrik bagi rakyat. Anies menilai bahwa wacana kebijakan tersebut tidak tepat untuk merespon situasi kemacetan dan perubahan lingkungan kekinian. Lantas, bagaimana perubahan yang ditunjukkan oleh politisi kelahiran Kuningan tersebut? Memang sebelumnya, kala masih menyandang status Gubernur DKI Jakarta, Anies mencanangkan segudang kebijakan yang menguntungkan para pengguna mobil listrik. Adapun salah satunya adalah Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle untuk transportasi jalan. Aturan tersebut adalah kabar baik bagi para penggemar kendaraan listrik lantaran sang gubernur memberi kebebasan pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB melalui insentif. Anies menaikkan aturan tersebut pada 3 Januari 2020 dan berlaku sampai 31 Desember 2024. Tak cukup di situ, Anies juga membebaskan aturan plat ganjil genap bagi para pengguna mobil listrik tercermin dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Otomatis, mobil listrik tidak perlu diribetkan dengan aturan tersebut dan bebas melaju di jalanan Jakarta kapanpun. Namun, usai Anies lengser dari jabatannya, sikapnya terhadap mobil listrik itu berubah drastis. Anies kini menilai bahwa mobil listrik tak menjadi solusi prima bagi pemerintah yang hendak menekan angka kemacetan dan emisi kendaraan bermotor. Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak, ungkap Anies dalam pidatonya di acara Amanat Indonesia Anies di GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei 2023. Pasalnya, sang ex-gubernur Jakarta menilai bahwa mobil listrik tetap mengeluarkan emisi yang jauh lebih besar ketimbang bis konvensional per penumpangnya. Anies turut berkeluh bahwa kendaraan listrik menyumbang kemacetan, padahal dirinya sendiri dahulu memberikan keuntungan bagi para pengguna kendaraan listrik. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak lagi respek pada Anies, karena semua yang Anies ucapkan dan janjikan saat ini tidak lebih hanya sekedar kebencian terhadap Jokowi dan pemerintah saja. Anies ini berbicara seolah dia adalah Robin Hood, bahwa subsidi yang diberikan Jokowi itu hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Padahal di banyak negara subsidi untuk mobil listrik ini sedang digencarkan, bukan hanya di Indonesia saja. Kenapa subsidi untuk membeli listrik itu penting? Ya, karena untuk mengubah teknologi dari BBM ke listrik itu nggak mudah dan butuh biaya yang super mahal. Infrastruktur untuk mobil listrik harus dibangun di sepanjang jalan, terutama untuk charger mobil. Nah, nggak ada tuh investor yang mau investasi infrastruktur charger mobil kalau mobil listriknya masih sedikit. Jadi, supaya ada penambahan penggunaan mobil listrik, pemerintah di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, memberikan insentif seperti subsidi supaya pembelian mobil listrik ini tumbuh pelan-pelan. Ini analogi sederhana sih, masa Anies Baswedan nggak paham?
Dia kan mantan dosen dan mantan menteri. Tapi saya nggak yakin sih kalau Anies nggak paham. Dia itu paham, tapi kan dia adalah antitesanya Jokowi. Dia harus terus mengkritik Jokowi supaya dia kelihatan pintar. Bagaimana kalau menurut Anda? Buat orang seperti Surya Paloh, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai buat dia. Modernis, hasil survei ternyata jebakan. Surya Paloh diyakini akan meninggalkan Anies Baswedan. Denny Siregar pastikan Anies akan diselingkuhi Nasdem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Dan karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti dinamika perpolitikan khususnya yang tengah dilalui oleh Surya Paloh di Pilpres 2024. Dirinya mengatakan politikus senior tersebut tengah memutar otak untuk menyelamatkan partainya jelang pesta demokrasi. Hal tersebut karena blunder dalam memajukan Anies Baswedan. Surya Paloh kebingungan dengan semakin menghilangnya elektabilitas dari Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan tersebut akan segera ditinggalkan oleh Surya Paloh. Hal tersebut demi sebuah ambisi. Menurut Denny, Surya Paloh sebenarnya sudah tidak lagi berbicara uang, karena uang sudah tidak ada artinya lagi bagi Surya Paloh. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Selama berdirinya Surya Paloh dan Partai Nasdem miliknya hanyalah berperan sebagai pendukung calon saja, bukan pengusung. Sejak Jokowi memimpin, PDIP Perjuanganlah yang punya peranan besar sebagai partai pengusung calon presiden. Nama PDIP Perjuangan kemudian menjulang dan mereka menguasai mayoritas kursi di parlemen. Kesuksesan PDI Perjuangan mengusung Presiden Joko Widodo dan menguasai parlemen inilah yang membuat Surya Paloh iri dan ingin membesarkan Nasdem seperti PDIP. Sebuah ambisi besar dari Surya Paloh yang dijalankan dengan strategi untuk mencapai puncak. Sebelumnya, usaha Surya Paloh untuk mengajak Ganjar Pranowo menjadi capres dari Nasdem namun ditolak. Karena kesal pada Ganjar, akhirnya Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Paloh menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker dalam pemilihan presiden, sehingga bisa sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini, kata Denny, akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Paloh. Karena Anies tidak bisa mereka jual selain harus menjadi antitesa Presiden Jokowi. Dengan menjadi antitesa, maka Nasdem akan mendapatkan ceruk dari pendukung Anies Baswedan yang rata-rata dari kelompok Islam garis keras. Ya iya dong, kan gak mungkin Anies akhirnya menjadi tongkat estafetnya Presiden Jokowi karena memang bukan di sana target marketnya. Tetapi di dalam perjalanannya Nasdem kemudian menjadi linglung karena surveinya Anies Baswedan terus-menerus melorot jatuh. Anies Baswedan yang dulu selalu ada di urutan kedua sesudah Ganjar Pranowo, sekarang posisinya sudah direbut oleh Prabowo yang juga gencar merekrut para simpatisan Anies. Menurut Denny, jiwa pengusaha Surya Paloh goncang karena sebagai pengusaha harus mengamankan bisnisnya. Kalau Anies kalah, bisa-bisa bisnis Surya akan terus dikerjai oleh pemerintah sehingga tak bisa berkembang. Inilah ketakutan utamanya. DNA Surya Paloh adalah DNA Golkar yang gak bisa menjadi oposisi selama-lamanya karena butuh pegangan supaya bisa hidup dan berusaha. Denny melandaskan kalau Surya Paloh adalah politisi senior yang piawai dan dia juga adalah pengusaha yang handal. Nah, dalam situasi yang gak jelas untuk Nasdem ini, Surya Paloh pun merasa dijauhi oleh Jokowi. Dia merasa hubungannya dengan Jokowi merenggang. Ya benar kalau Surya Paloh mau jadi kingmaker, benar juga kalau Surya Paloh juga ingin menang. Tapi Surya Paloh juga politisi senior yang piawai dan dia juga adalah pengusaha yang handal. Bisa saja dia membuat kesepakatan dengan Jokowi untuk menjaga Anies untuk sementara supaya jangan dipegang oleh partai lain.
Dan kelak pada waktunya, Surya Paloh akan meninggalkan Anies yang akhirnya tidak bisa mencalonkan diri karena suara PKS dan Demokrat saja tidak cukup. Apalagi hubungan PKS dan Demokrat sekarang juga sedang rapuh karena mereka berdua rebutan jadi calon wapresnya Anies Baswedan. Meski kedua partai itu secara benda kendaraan bergantung pada Surya Paloh semuanya. Politik itu cair dan dinamis, kawan. Kita baru benar-benar tahu siapa kawan dan siapa lawan waktu pendaftaran di bulan Oktober sampai November di tahun 2023 nanti. Jadi jangan kaget kalau ternyata nanti Anies nggak dapat tiket. Karena dia ternyata cuma dijadikan pacar doang. Sedangkan kekasihnya akhirnya menikah dengan orang lain. Bagaimana kalau menurut Anda?